Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Priscilla Dwi Pertiwi dari peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 11 PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Latar belakang aktualisasi yang saya laksanakan yaitu masih terdapat siswa dengan tingkat prestasi pengetahuan kurang memuaskan pada mata pelajaran matematika, terlebih pelajaran perkalian. Sehingga buku saku ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat bantu yang memudahkan siswa dalam menghafal perkalian. Tujuan dari aktualisasi kali ini yaitu yang pertama, tersusunnya buku saku atau busa perkalian. Kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal perkalian. Ketiga, meningkatkan keterampilan siswa dalam menghitung perkalian. Keempat, meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, materi perkalian. Ruang lingkup yang ada di aktualisasi saya yaitu fokus upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal perkalian yang dilaksanakan lokus di SD Negeri Sukoiber 1, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Waktu yang dilaksanakan aktualisasi dari 18 September 2020 sampai 1 November 2020. Gambaran umum SDN Sukoiber 1 terletak di Dusun Klepek, Desa Sukoiber, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Dengan tugas unit kerja sesuai dengan tugas pokok fungsi kepala sekolah, yaitu melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidik. Selanjutnya tugas pegawai atau peserta Latsar yaitu melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi belajar, mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif dan efektif, dan lain-lain. Selain itu, ada tugas tambahan dari kepala sekolah untuk membantu tugasnya sebagai bendahara sekolah. Bab 3 membahas tentang isu aktualisasi, yaitu rendahnya kemampuan siswa kelas 2 dalam menghafal perkalian. Maka gagasan yang saya ambil yaitu penggunaan buku saku atau busa perkalian. Selanjutnya yaitu alur kegiatan aktualisasi habituasi yang saya laksanakan. Yang pertama, kegiatannya konsultasi dengan mentor. Setelah itu dilanjutkan dengan observasi kemampuan siswa. Yang selanjutnya menyusun RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian membuat busa perkalian. Selanjutnya pembuatan buku petunjuk. Selanjutnya sosialisasi kepada orang tua siswa. Kemudian distribusi busa perkalian, pelaksanaan busa perkalian, evaluasi kemampuan siswa, dan yang terakhir menyusun laporan aktualisasi. Kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya yang pertama menghubungi mentor, kedua menyampaikan rancangan aktualisasi, dan mencatat saran atau masukan dari mentor. Dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 dengan hasil kegiatan targetnya menyampaikan tujuan aktualisasi kepada mentor sehingga didapatkan output adanya kesepakatan pelaksanaan aktualisasi. Kemudian outcome-nya yaitu tercipta komunikasi dan dukungan dari mentor. Kegiatan yang kedua, observasi kemampuan siswa. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dari menghafal perkalian. Tahapan kegiatannya yaitu menjadwalkan observasi, kemudian memberi tes observasi, menganalisis hasil tes observasi. Waktu pelaksanaan dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 26 September 2020. Dengan hasil kegiatan yang kedua adalah targetnya mengetahui kemampuan awal siswa. Dengan output yaitu penilaian tes observasi, kemudian outcome-nya peningkatan kemampuan siswa dalam menghafal perkalian. Berikut adalah bukti hasil tes observasi yang telah saya laksanakan. Dari 22 siswa diperoleh nilai rata-rata sebesar 49,54%.
Kegiatan yang ketiga yaitu menyusun RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Tahapannya yaitu menyusun RPP, kemudian mengkonsultasikan RPP kepada mentor, dan yang terakhir perbaikan RPP. Waktu pelaksanaan yaitu tanggal 28 sampai 30 September 2020 dengan hasil kegiatan targetnya yaitu kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat. Dengan output yaitu RPP, kemudian outcome-nya pembelajaran berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh siswa. Bukti RPP dapat dilihat pada link berikut ini. Kegiatan yang keempat yaitu pembuatan busa perkalian. Tahapan kegiatannya merencanakan konsep busa perkalian, kemudian mendesain busa perkalian, kemudian mengkonsultasikan desain pada mentor, sehingga ada perbaikan desain, kemudian mencetak busa perkalian pada percetakan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan selama tanggal 1 sampai 6 Oktober 2020. Dengan hasil kegiatan, targetnya dapat membuat buku saku perkalian yang menarik. Kemudian outputnya yaitu busa perkalian, dan outcome-nya siswa mendapat cara belajar menghafal perkalian yang inovasi. Nah, ini adalah bukti proses pembuatan busa perkalian dengan desain dan hasil cetakannya seperti ini. Kegiatan yang kelima yaitu pembuatan buku petunjuk. Kegiatannya ada membuat draft buku petunjuk, membahas draft buku petunjuk dengan teman sejawat, kemudian mengajukan kepada mentor untuk diberi perbaikan. Dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Oktober 2020. Dengan hasil kegiatan, targetnya dapat menyampaikan fungsi busa perkalian kepada orang tua siswa. Outputnya yaitu buku petunjuk, dan outcome-nya terciptanya komunikasi dan dukungan dari orang tua siswa. Bukti buku petunjuk dapat dilihat pada link berikut ini. Kegiatan yang keenam yaitu sosialisasi busa perkalian. Tahapannya menentukan waktu sosialisasi, mendistribusikan buku petunjuk kepada orang tua siswa melalui grup WA. Dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2020. Hasil kegiatan yaitu targetnya dapat menyampaikan tujuan dan cara menggunakan busa perkalian kepada orang tua siswa. Outputnya yaitu orang tua siswa paham cara menggunakan busa perkalian. Dengan outcome-nya terciptanya komunikasi dan dukungan dari orang tua siswa. Ini adalah bukti screenshot telah melaksanakan sosialisasi kepada orang tua siswa melalui grup WA. Kegiatan yang ketujuh yaitu pendistribusian busa perkalian. Tahapannya yaitu yang pertama meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah, kemudian konsultasi dengan orang tua siswa tentang jadwal home visit, kemudian merencanakan jadwal, membagikan jadwal melalui grup WA. Pelaksanaannya yaitu tanggal 12 Oktober 2020. Hasil kegiatan, siswa dapat mendapatkan busa perkalian. Outputnya yaitu busa perkalian diterima secara langsung oleh siswa. Outcome-nya terciptanya pola belajar hafalan perkalian dan semangat belajar menggunakan busa perkalian. Berikut adalah lampiran jadwal home visit yang dilaksanakan dalam pendistribusian busa perkalian. Kegiatan yang ke-8 yaitu pelaksanaan penggunaan busa perkalian. Tahapannya melaksanakan pembelajaran sesuai RPP, pengawasan penggunaan busa perkalian, melaksanakan komunikasi dengan orang tua siswa yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 21 Oktober 2020 dengan target adanya peningkatan kemampuan hafalan perkalian. Outputnya yaitu laporan perkembangan siswa melalui video yang telah dikirimkan. Kemudian outcome-nya adanya kemauan dan semangat siswa untuk menghafal perkalian menggunakan busa perkalian. Kemudian ini catatan hasil pengamatan busa perkalian. Buktinya dapat dilihat pada link YouTube berikut ini. Kegiatan yang ke-9, mengevaluasi penggunaan busa perkalian. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan tes evaluasi, menganalisis hasil tes evaluasi, meminta saran dari mentor, dan memberikan reward kepada siswa. Dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020.
Kegiatan hasilnya yaitu adanya peningkatan hasil pelaksanaan penggunaan busa perkalian, outputnya adanya kenaikan hasil tes evaluasi siswa, outcome-nya adanya perbaikan dari siswa yang tidak hafal menjadi hafal perkalian, serta memberi semangat untuk menghafal perkalian. Bukti video tes lisan bisa diklik di link YouTube berikut ini, dan ini adalah hasil analisis tes evaluasi yang telah dilaksanakan dan didapatkan rata-rata dari hasil tes evaluasi sebesar 64,54%. Kegiatan yang ke-10 yaitu menyusun laporan aktualisasi. Tahapan kegiatan menyusun laporan aktualisasi dan mengonsultasikan aktualisasi kepada kepala sekolah. Waktu pelaksanaan dari tanggal 28 sampai 31 Oktober 2020. Targetnya tercapainya tujuan aktualisasi dan tersusunnya laporan aktualisasi dengan baik. Outputnya yaitu hasil laporan kegiatan aktualisasi, dan outcome-nya terciptanya pembiasaan baru yang dapat diterapkan di sekolah. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis dampak. Dari kegiatan yang pertama, konsultasi dengan mentor, jika dilaksanakan akan adanya dukungan dari kepala sekolah, dan jika tidak dilaksanakan maka tidak ada dukungan dari kepala sekolah untuk melaksanakan aktualisasi. Kegiatan yang kedua, observasi. Jika dilaksanakan, kita dapat mengetahui kemampuan awal siswa. Jika tidak dilaksanakan, maka kita tidak dapat mengetahui kemampuan awal siswa. Kegiatan yang ketiga, menyusun RPP. Jika dilaksanakan, pembelajaran akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Jika tidak dilaksanakan, maka pembelajaran akan berjalan tidak sesuai dengan tujuannya. Kegiatan yang keempat, pembuatan busa perkalian. Jika dilaksanakan, adanya busa perkalian untuk menghafalkan perkalian. Jika tidak dilaksanakan, maka tidak ada busa perkalian tersebut. Kegiatan yang selanjutnya, pembuatan buku petunjuk. Jika kita melaksanakan, maka kita memberikan petunjuk penggunaan busa perkalian kepada orang tua siswa, dan jika tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi yang diterima oleh orang tua siswa dalam menggunakan busa perkalian. Kegiatan selanjutnya, sosialisasi busa perkalian. Jika dilaksanakan, orang tua siswa mendapatkan informasi tentang penggunaan dan fungsi buku saku perkalian. Jika tidak dilaksanakan, maka orang tua siswa tidak mendapatkan informasi tersebut. Kegiatan selanjutnya, pendistribusian busa perkalian. Jika dilaksanakan, maka siswa mendapat busa perkalian. Jika tidak dilaksanakan, maka siswa tidak mendapatkan busa perkalian tersebut. Kegiatan selanjutnya, pelaksanaan busa perkalian. Jika kita melaksanakan, maka akan tercipta cara menghafal yang lebih menarik, khususnya menghafal perkalian. Jika tidak dilaksanakan, maka tidak ada cara inovasi yang baru untuk menghafalkan perkalian. Kemudian mengevaluasi penggunaan busa perkalian. Jika kita melaksanakan, maka kita dapat mengetahui perkembangan kemampuan siswa dalam menghafal perkalian. Jika kita tidak melaksanakan, maka kita tidak dapat mengetahui kemampuan perkembangan siswa dalam menghafal perkalian. Kegiatan yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi. Jika kita melaksanakan, maka ada laporan aktualisasi sebagai hasil akhir kita melaksanakan aktualisasi. Jika kita tidak melaksanakan, maka kita tidak akan mendapat atau tidak ada laporan aktualisasi. Kemudian kita masuk ke dalam analisis dampak penerapan aneka. Akutabilitas, dari 10 kegiatan ada tanggung jawab, kejelasan target, jujur dan transparan. Nasionalisme ada menghormati, tidak diskriminatif, percaya diri, adil dan kerja keras. Etika publik, kita sopan, cermat, disiplin, integritas tinggi. Komitmen mutu, kita mempunyai inovasi, berorientasi mutu, efektif dan efisien. Dan yang terakhir, anti korupsi, kita ada berani, bertanggung jawab, mandiri, peduli, jujur dan disiplin. Aktualisasi dapat berjalan dengan baik karena diterapkannya nilai aneka. Jika kita tidak menerapkan nilai aneka tersebut, maka kegiatan aktualisasi tidak akan berjalan dengan baik, serta kita akan mendapatkan dukungan yang sedikit dari berbagai pihak.
Dari seluruh kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan, maka dapat diambil kesimpulan busa perkalian telah terbukti meningkatkan kemampuan hafalan perkalian siswa. Hal ini ditunjukkan dari hasil nilai tes observasi dan tes evaluasi siswa yang telah dilaksanakan. Pada hasil tes observasi menunjukkan kemampuan siswa sebesar 49,54% dan meningkat pada tes evaluasi yang sebesar 64,54%. Dan berikut berbagai saran, yaitu yang pertama dapat diterapkan terus untuk meningkatkan hafalan perkalian siswa. Dan saran yang kedua, diperlukan pendekatan lebih lagi terkait kendala yang dihadapi agar dapat mencapai target keberhasilan. Saran yang ketiga yaitu mengembangkan inovasi pada materi yang berbeda dengan menggunakan buku saku perkalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.